Di setiap jengkal tanah selalu tersimpan sebuah cerita. Cerita tentang harapan yang tumbuh bersama mentari pagi, tentang langkah-langkah sederhana yang menghidupkan sebuah peradaban. Di antara hamparan sawah yang subur, di tengah semangat gotong royong yang tak pernah padam, berdirilah sebuah desa yang terus melangkah mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendahulu. Selamat datang di Desa Kedung Harjo, sebuah desa di Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Desa yang tumbuh dengan kekayaan alam, keberagaman potensi, serta masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan dan kerja keras. Desa Kedung Harjo bermula dari kawasan yang belum berpenghuni dengan aliran sungai dan tanah yang subur. Pada masa peperangan Kerajaan Mataram, wilayah ini menjadi tempat perlindungan para pengungsi yang kemudian membentuk permukiman bernama Desa Kedung Mangu. Seiring perkembangan zaman, pada tahun 1968, nama desa resmi diubah menjadi Desa Kedung Harjo sebagai simbol harapan akan kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera. Desa Kedung Harjo terletak di bagian selatan Kecamatan Mantingan, sekitar 2 km dari pusat kecamatan. Desa Kedung Harjo menjadi salah satu dari 7 desa yang berada di wilayah Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Desa ini memiliki luas wilayah kurang lebih 616 hektar yang terbentang dari kawasan permukiman, lahan pertanian, perkebunan, hingga ruang-ruang produktif yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Secara administratif, Desa Kedung Harjo berbatasan dengan Desa Mantingan di sebelah utara, Desa Sambirjo di sebelah timur, Desa Pakah di sebelah selatan, serta Desa Gringging di sebelah barat, yang juga berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Saat ini, Desa Kedung Harjo dihuni oleh 6.074 jiwa yang tergabung dalam 2.145 kepala keluarga. Kehidupan masyarakatnya tersebar di 4 dusun, yaitu Dusun Kedung Harjo, Dusun Jarak, Dusun Losari, dan Dusun Kedung Omo, yang terorganisasi dalam 4 rukun warga dan 30 rukun tetangga. Sebagian besar masyarakat Desa Kedung Harjo bermata pencaharian sebagai petani, didukung oleh sektor perdagangan, usaha mikro, peternakan, serta berbagai profesi lainnya yang bersama-sama menjadi penggerak roda perekonomian desa. Kemajuan sebuah desa tidak hanya diukur dari pembangunan fisiknya, tetapi juga dari tersedianya fasilitas yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Desa Kedung Harjo terus berkomitmen menghadirkan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan, pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama, serta aktivitas masyarakat sehari-hari. Sebagai pusat pemerintahan desa, Kantor Desa Kedung Harjo hadir untuk memberikan pelayanan publik yang prima, serta menjadi ruang koordinasi dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat, Desa Kedung Harjo didukung oleh 9 fasilitas keagamaan yang terdiri atas 8 masjid dan 1 gereja. Fasilitas-fasilitas tersebut menjadi sarana ibadah sekaligus wadah dalam mempererat kebersamaan, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama. Dalam bidang kesehatan, Desa Kedung Harjo didukung oleh 11 fasilitas kesehatan yang terdiri atas 10 posyandu dan 1 pustu. Fasilitas tersebut berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mudah diakses serta mendukung upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Di sektor pendidikan, Desa Kedung Harjo memiliki beberapa fasilitas pendidikan yang terdiri dari 4 jenjang pendidikan dasar, 2 jenjang pendidikan menengah pertama, 1 jenjang pendidikan menengah atas, dan 1 pondok pesantren. Sarana pendidikan ini menjadi pondasi penting dalam mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap berkontribusi bagi kemajuan desa di masa mendatang. Desa Kedung Harjo juga menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi di bidang pertanian. Tak hanya itu, Desa Kedung Harjo juga memiliki potensi unggulan di bidang perkebunan. Didukung oleh tanah yang subur, Kedung Harjo membudidayakan komoditas unggulan seperti melon dan jambu. Melalui pengelolaan yang terus berkembang,
Hasil perkebunan tersebut menjadi salah satu sumber penghidupan perekonomian desa. Dan harapan kami dari BUMDes untuk ke depan, dan semoga dengan adanya program ketahanan pangan yang kami pegang ini untuk pengembangan melon premium, kita itu bisa menciptakan lapangan baru untuk rekan-rekan atau teman-teman di desa Kedungharjo untuk menambah wawasan ilmu di bidang melon secara lebih modern lagi, tidak manual seperti yang dulu-dulu. Sebenarnya untuk desa Kedungharjo itu potensi petani melon open field itu adalah termasuk sesepuh sebenarnya, tapi kan masih memakai sistem lama. Jadi untuk kedepannya kita mau belajar bareng mengembangkan budidaya melon premium dengan cara yang lebih modern. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat desa Kedungharjo tetap menjaga budaya dan tradisi sebagai bagian dari identitas serta jati diri desa. Semangat kebersamaan tercermin dalam berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan senam bersama yang rutin dilaksanakan sebagai upaya menjaga kesehatan sekaligus mempererat hubungan antar warga. Warisan budaya juga terus hidup melalui tradisi bersih desa yang diselenggarakan setiap tahun sebagai bentuk rasa syukur, pelestarian budaya, serta wujud kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tak hanya itu, kehidupan religius juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseharian masyarakat. Berbagai kegiatan keagamaan seperti tahlilan, pembacaan rotib al-hadad, dan manakib rutin dilaksanakan sebagai sarana memperkuat keimanan, mempererat silaturahmi, serta menjaga kerukunan antar warga. Melalui budaya, tradisi, dan nilai-nilai kebersamaan yang terus terpelihara, Desa Kedungharjo terus menjaga keharmonisan masyarakat sebagai pondasi dalam membangun desa yang maju, rukun, dan sejahtera. Di setiap jalan yang kita lalui, hamparan sawah yang kita tanami, serta senyum yang kita bagikan, tersimpan harapan besar untuk masa depan desa Kedungharjo yang kita cintai. Desa Kedungharjo ini bukan sekedar tempat kita tinggal, tapi rumah yang harus kita jaga bersama. Kemajuan desa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat. Karena sesungguhnya desa akan tumbuh kuat ketika warganya merasa peduli dan semangat untuk saling bergandeng tangan. Mari kita rawat budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Kita jaga nilai-nilai gotong royong yang menjadi identitas desa, dan kita dukung setiap program pembangunan sebagai langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Sekecil apapun kontribusi yang kita berikan akan menjadi bagian penting dari perubahan besar yang kita cita-citakan bersama. Saya mengajak seluruh warga masyarakat desa Kedungharjo untuk terus memperkuat persatuan, saling menghargai, saling membantu, dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, produktif, serta membanggakan bagi generasi hari ini maupun generasi yang akan datang. Mari kita jadikan desa ini sebagai desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebersamaan. Karena masa depan desa tidak ditentukan oleh satu orang, tapi dibangun oleh langkah-langkah kecil yang kita lakukan bersama setiap harinya. Akhirnya saya percaya bahwa dengan niat yang baik, kerja keras, guyup rukun, dan semangat gotong royong, tidak ada cita-cita yang terlalu tinggi untuk kita raih. Mari terus melangkah, terus berkarya, dan terus mengabdi demi kemajuan desa Kedungharjo yang kita cintai. Desa kita tanggung jawab kita, desa kita kebanggaan kita bersama. Mari kita membangun desa demi mewujudkan masa depan yang lebih baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.